Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rini Elsa Siante dengan NIM 170300319, kelas A, semester 7 dari program studi sosiologi. Video yang saya buat ini merupakan tugas ke-13 dari mata kuliah sosiologi terapan. Dari buku yang direview mengenai suatu masyarakat dan internet. Pada bagian yang pertama, membahas mengenai masyarakat yang didukung oleh komputer yang muncul. Lapisan digital masyarakat tradisional munculnya lapisan digital sejauh teknologi informasi modern digunakan hampir di mana-mana dalam masyarakat saat ini untuk mendukung semua jenis kegiatan manusia yang memungkinkan teknologi baru tidak mungkin untuk tampil tanpa teknologi. Beberapa peneliti di lapangan telah mengkarakteristik hubungan antara kegiatan manusia ini dan teknologi yang memungkinkan dalam hal dependensi digunakan dari perhitungan ke komunikasi. Sementara komputer kemarin ditempatkan dengan angka-angka curi, teknologi hari ini dan besok akan ditempati dengan menjaga kontak sosial satu sama lain. Komputer kemarin biasanya dilabeli sebagai teknologi informasi atau IT, sistem informasi. Sekarang mungkin ide yang baik untuk menafsirkan kembali akronomi, karena lebih banyak fokus sosial modern yang digunakan mungkin lebih tepat untuk membicarakan dalam hal teknologi interaksi sebagai label umum untuk apa yang digunakan atau dilakukan teknologi ini bagi kami di tingkat sosial. Berikut membahas mengenai kemungkinan komponen untuk masyarakat interaksi. Sebagaimana dinyatakan pada bagian sebelumnya, masyarakat interaksi diaktifkan oleh beberapa faktor termaksud misalnya perangkat seluler, aplikasi baru, infrastruktur teknis, dan lain-lain. Ini semua adalah faktor penting yang memungkinkan masyarakat baru menjadi kenyataan. Kemudian di atas teknologi ini, pola dan perilaku penggunaan baru muncul di sekitar teknologi ini. Yang berikut membahas mengenai infrastruktur internet, infrastruktur interaksi untuk masyarakat interaksi. Dari sudut pandang teknis, masyarakat interaksi terutama diaktifkan dua platform teknis utama dan global. Yang pertama jaringan telepon dan yang kedua internet. Kedua platform ini memungkinkan orang-orang yang secara geografis diseret untuk berkomunikasi di seluruh dunia yang tidak tergantung pada jarak di antara mereka. Yang berikut mengenai perangkat interaksi. Di atas jaringan telepon dan infrastruktur internet, beberapa perangkat internet baru telah dikembangkan untuk memungkinkan kami berkomunikasi kapan saja dari hampir semua lokasi. Yang berikut mengenai internet wired, jaringan nikabel, dan komputer seluler. Karena bagian sebelumnya telah diilustrasikan, komputer seluler dan wireless net berfungsi adalah dua komponen yang memungkinkan masyarakat interaksi. Kedua teknologi ini membuat kita kurang lebih independen dari lokasi saat ini. Dengan teknologi nikabel dan seluler, kami dapat membawa teknologi dan berkomunikasi dengan siapapun dari lokasi yang diinginkan. Tidak masalah jika Anda duduk di kantor atau Anda pergi di alam liar. Jaringan nikabel dan komputerisasi sering terkait, mereka tidak identik dengan ilustrasi. Dan yang berikut membahas mengenai jaringan internet, jaringan interaksi baru atau jaringan lokal spontan. Komponen akhir yang memungkinkan cara-cara baru untuk berinteraksi dalam masyarakat modern kita yang baru-baru ini mulai diadopsi secara luas adalah berbagai jenis jaringan nikabel terbuka lokal dari berbagai jenis. Jaringan-jaringan ini telah diberi label spontan
jaringan karena mereka biasanya mendukung jaringan ad hoc yang baik jika seseorang ingin dengan cepat membuat koneksi jaringan untuk sementara atau jika pengguna berada di lokasi baru dan tidak tahu apakah ada koneksi jaringan yang tersedia. Yang berikut membahas mengenai network, komponen akhir yang memungkinkan cara-cara baru untuk berinteraksi dalam masyarakat modern kita yang baru-baru ini mulai diadopsi secara luas adalah berbagai jenis jaringan kabel terbuka lokal dari berbagai jenis. Jaringan-jaringan ini telah diberi label spontan jaringan karena mereka biasanya mendukung jaringan yang baik jika seseorang ingin dengan cepat membuat koneksi jaringan untuk sementara atau jika pengguna berada di lokasi baru dan tidak tahu apakah ada koneksi jaringan yang tersedia. Berikut tantangan baru, area penelitian dan masalah desain. Ada banyak tantangan bagi masyarakat interaksi. Banyak masalah yang perlu dieksplorasi. Di bagian ini saya hanya akan menyentuh sebagian kecil tentang sebagian kecil dari tantangan tersebut. Untuk mengatur agenda untuk setiap bab dalam buku ini, kemudian akan menambah daftar masalah yang perlu ditangani dalam waktu dekat. Tantangan untuk masyarakat interaksi dapat ditemukan pada semua tingkat aktivitas manusia yang berbeda seperti yang disebutkan di atas. Yang berikut membahas mengenai transmisi pesan dan ritual sosial. Surat elektronik atau email telah muncul sebagai aplikasi utama untuk komunikasi berbasis internet di organisasi kontemporer dan domain pribadi. Dengan demikian, ia berpotensi menjadi salah satu penentu utama dalam membentuk munculnya masyarakat interaksi atau interaktif. Bab ini menyajikan kisah etnografi tentang email intraorganisasional yang didasarkan pada penelitian kualitatif berorientasi praktik. Yang berikut kerangka latar belakang dan teoritis. Sementara peneliti terkait email memiliki sejarah yang cukup panjang, minat pada aspek sosial muncul pada kenaikan pada pertengahan tahun 1990-an. Para ilmuwan mengklaim bahwa media e-way seperti surat elektronik tidak lagi begitu baru dalam organisasi. Mereka telah menetapkan fitur lingkungan kerja sehari-hari, namun masih ada kebutuhan besar untuk memahami bagaimana media dirasakan dan digunakan dalam konteks sosial dan organisasi. Yang berikut mengenai metodologi studi. Sebagai peneliti sosial, saya memanfaatkan tradisi konstruktif, interpretatif, dan penelitian kualitatif ini didasarkan pada metode penelitian empiris. 1. Studi kasus dalam kerangka prinsip-prinsip teori etnografi dan Groden. Yang berikut tentang jaringan pesan. Seperti yang disebutkan secara singkat sebelumnya, saya telah membangun istilah web pesan untuk menggambarkan jaringan komunikasi elektronik dalam satu organisasi, tetapi juga lebih dari itu, ia menangkap konsep-konsep sosial dan teknologi sosial dalam bentuk komunikasi organisasi yang berevolusi. Yang berikut mengenai transmisi. Banyak peserta penelitian menarik bersama beberapa perspektif yang berpusat pada email sebagai sistem transmisi pesan. Metafora email sebagai alat tampaknya merangkum banyak dari keseluruhan pemahaman dan deskripsi email mereka dengan beberapa hubungan dengan manajemen pengetahuan. Bab yang ketiga membahas mengenai social action dan virtual. Dalam diri yang kedua, komputer dan semangat manusia, berpendapat bahwa dalam etnografi ilmu pikiran pertanyaan penting adalah bagaimana ide-ide yang dikembangkan di dunia ilmu tinggi yang disesuaikan oleh budaya pada umumnya. Bab yang keempat membahas mengenai implikasi untuk informasi seluler dan teknologi komunikasi dalam praktik.
sebuah studi yang diterbitkan yaitu yang secara langsung menyangkut pekerjaan home care, memberi proposal berbagai studi lapangan yang luas untuk bagaimana pekerjaan home care dapat didukung oleh TIK. Yang berikut bab 5 membahas mengenai belajar cara bermain, implikasi desain untuk game education dalam pekerjaan terkait saran aspek yang sangat penting untuk perangkat lunak pendidikan dan multimedia dapat ditemukan. Saran-saran ini harus penting juga dalam desain artefak dan edutime seperti game edutime. Yang berikut membahas mengenai informasi komunikal, explanation, dan interaksi sistem. Interaksi sebagai masalah. Interaksi adalah salah satu dari sejumlah ide seperti informasi dan komunikasi yang relatif baru-baru ini masuki diskusi sehari-hari di bawah lincah untuk bertindak pada jarak dan koneksi atau kontak melintas jurang pemisah manusia. Yang berikut interaksi sosial. Psikologi sosial. Interaksi telah banyak diadopsi sebagai dasar untuk memahami interaksi sosial. Motif ini untuk memahami pembuatan kehidupan antara lain. Namun hari ini hampir semua yang lain adalah orang asing bagi kita. Yang ketujuh membahas mengenai interaksi cairan dalam praktik kerja seluler, di mana sejarah bahwa melihat peningkatan dalam teknologi informasi dan komunikasi mendukung mobilisasi interaksi yang dimediasi komputer secara umum, dan selama beberapa dekade terakhir mobilisasi aktor organisasi pada khususnya adaptasi bersama yang berkelanjutan dari praktek kerja dan teknologi seluler kabel tersebut menghasilkan praktek kerja dan teknologi baru. Yang berikut bab yang ke-8 membahas mengenai mobil sebagai ponsel abadi, menjelajahi kualitas yang memungkinkan aplikasi teknologi informasi seluler, kemampuan dramatis dalam teknologi persaingan ekonomi yang sengit, dan proses globalisasi mengubah dunia dengan kecepatan tinggi. Dengan perubahan ini adalah kebutuhan untuk meningkatkan dan keterkaitan yang sedang berlangsung antara orang-orang. Yang paling relevan mungkin dari teknologi canggih saat ini adalah meningkatkan perusahaan yang cerdas merenungkan implikasi strategis di produk dan pasar. Bab yang ke-9 membahas mengenai mendukung komunitas promiser P3 System, di mana perbaikan teknologi komunikasi dan transportasi selama abad-abad terakhir telah mengakibatkan pergeseran dalam ikatan masyarakat, terutama orang-orang di geografi tempat-tempat kepada orang-orang yang terlepas dari geografi lokal. Bagian yang ketiga membahas mengenai teknologi sport menuju masa depan. Bab ini berfokus pada pentingnya lokalisasi dalam pekerjaan kolaborasi seluler. Keterkaitan pada topik berasal dari perkembangan teknologi dalam sistem komunikasi dan pola data seluler yang memfasilitasi pengembangan layanan berbasis posisi seluler. Yang berikut membahas mengenai dukungan informasi penonton, menjelajahi konsep acara terdistribusi, di mana profesi pengembangan sistem, keterlibatan penggunaan melalui desain partisipasi dan komputer mendukung pekerjaan kooperatif. Komputerisasi seluler mulai menarik minat komunitas peneliti. Pekerjaan terus mendominasi agenda penelitian. Sekian video singkat dari saya mengenai buku ke-14 Sosiologi Terapan. Terima kasih.